Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dr. Anda Sri Hartati, Guru Bahasa Indonesia MTS Negeri 5 Jakarta. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang surat dinas dan surat pribadi bagian kedua. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Contohnya, Malang, 29 November 2015. 2. Salam pembuka. Contohnya, salam kangen, salam sayang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Contohnya, apa kabar Aim? Kemudian yang keempat adalah isi surat. Isi surat contohnya, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Kemudian yang kelima adalah penutup surat. Contohnya, sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Kemudian yang keenam adalah salam akhir. Contohnya sahabatmu. Kemudian yang ketujuh adalah nama dan tanda tangan, yaitu contohnya di sini Kiati. Ini adalah struktur surat pribadi. Kemudian struktur surat dinas. Struktur surat dinas dibagi menjadi 9 bagian. Nah, ini yang pertama adalah kepala surat, diisi dengan nama lembaga. Misalnya, Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua adalah nomor dan tanggal. Nomor dan tanggal yaitu nomor 05-K-PKSB. Kemudian tanggalnya 9 Mei 2015. Perhatikan di sini tanggal surat tidak menggunakan nama kota karena nama kotanya sudah ada di kepala surat. Kemudian yang ketiga adalah jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Lampiran 1 berkas, perihal permohonan izin. Kemudian yang keempat adalah alamat surat. Perhatikan penulisannya. YTH titik Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Penulisan YTH, Y-nya dengan huruf kapital, T-nya dengan huruf kecil, dan H-nya dengan huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Jadi tidak menggunakan kepada. Kemudian yang kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka di sini contohnya adalah dengan hormat. Ini yang lazim digunakan. Sebenarnya bisa juga menggunakan salam sejahtera atau menggunakan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perhatikan cara penulisannya harus cermat dalam menuliskan surat dinas, terutama salam pembukanya. Di sini perhatikan dengan hormat, D-nya huruf kapital, H-nya huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda koma. Ya, bukan tanda titik atau tidak ada tanda baca, tapi dengan tanda koma. Kemudian yang keenam adalah paragraf pembuka. Perhatikan paragraf pembuka. Nah, paragraf isi ini dibagi menjadi 3 bagian ya, paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan,
Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Kemudian inti surat yaitu berisi ungkapan untuk itu kami menunjukkan tujuan dan hal surat. Misal, kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Warcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Kemudian isinya itu yang ketiga adalah paragraf penutup. Ya, contohnya di sini adalah atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang ke-8 adalah salam penutup. Di sini kita perhatikan contohnya adalah hormat kami. Ya, perhatikan penulisannya sama dengan salam pembuka tadi. Salam penutup juga menggunakan hanya itu huruf kapital, hanya huruf kecil dan diakhiri tanda koma. Ya, kemudian yang ke-9 adalah mengetahui ya kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Contohnya di sini adalah kepala sekolah dan ketua panitia yaitu Dr. Andas Waras dan Sophia Nazila. Itu adalah contoh dari struktur surat dinas. Kemudian kaidah kebahasan surat pribadi. Kaidah kebahasan surat pribadi yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Kemudian pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Apakah orang yang lebih tua atau teman sebaya. Kemudian menggunakan sapaan seperti orang berbicara sehari-hari. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengiriman seperti aku, saya. Kemudian menggunakan kata ganti orang kedua untuk penerima seperti kamu contohnya. Kemudian kaidah kebahasan surat dinas. Kebahasan surat dinas berbeda dengan surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaannya bersifat formal. Kemudian ragam bahasanya baku. Kedua. Kemudian kesalahan penulisan surat. Ini yang sering dilakukan oleh si penulis surat adalah yang pertama, ketika menuliskan kop surat atau kepala surat Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang. Kemudian di sini Jalan B Sempor nomor 28 Malang. Ya. Alamat tidak boleh disingkat. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat, misal MT Haryono. Kemudian perbaikannya harusnya Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan Bendungan Sempor nomor 28 Malang. Sini perbedaannya adalah Bendungan, kalau yang salah tadi disingkat B saja ya. Kemudian penanggalan surat. Penanggalan surat yang salah itu menggunakan misalnya 4 Juni 15, kemudian 4/6/2015 itu salah. Penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan, pemakaian singkatan, penggunaan angka untuk bulan, dan penggunaan nama kota tidak diperkenankan. Yang benar adalah perbaikannya 4 Juni 2015. Kemudian juga tentang perihal ya. Hal permohonan penceramah. Hal di sini kata hal tidak perlu menggunakan titik 2. Tidak menggunakan titik. Ya. Misalnya hal permohonan penceramah tidak ada titik di belakangnya. Kemudian yang sering salah adalah
lampiran 1 eksemplar, lam 1 eksemplar. Alasan tidak ditulis angka, tidak diakhiri titik. Kata lampiran yang disingkat memerlukan titik. Perbaikannya, lampiran 1 eksemplar atau lam titik 1 eksemplar. Ya, di sini ada kata lam ya, lampiran ya, 1 eksemplar. Nah, kata 1 di situ. Kalau yang salah itu menggunakan angka, seharusnya menggunakan huruf. Kemudian yang sering salah adalah alamat tujuan. YTH Bapak Dr. Tono JLB Sempor 1 Malang. 2. YTH Bapak Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Sapaan Bapak, Ibu, atau saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar. Misalnya, perbaikannya YTH Dr. Tono. Ya, jadi kalau udah ada nama orang Dr. Tono, kata Bapak di sini tidak digunakan, ya. Kemudian yang kedua, YTH Direktur Jenderal Pajak. Ya, tidak menggunakan kata Bapak karena sudah menggunakan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang salah isi surat. Ya, kesalahan yang sering dilakukan adalah isi surat, kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Alasannya kesalahan penggunaan tanda koma. Perbaikan, kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Jadi setelah kata saudara tidak perlu tanda koma. Kemudian yang salah adalah penulisan penutup surat Direktur Jenderal, buka kurung Sasmita tutup kurung. 2. A strip N Direktur Jenderal Dian Putri. Alasannya, penulisan nama pejabat penandatangan surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, tanpa ada tanda lainnya, baik berupa garis bawah maupun tanda kurung. Misal, 1. Direktur Jenderal, Sasmita. Kemudian yang kedua, atas nama Direktur Jenderal Dian Putri. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.